kembali lagi ke YouTube channel Queen Ajurea. Oke, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat ya guys ya. Jadi aku di sini mau apa ya? Seperti biasa kita konten-konten lagi. Sebetulnya anak-anak itu hari ini mereka habis ujian bahasa Indonesia ulangan harian ya. Nah, ulangan harian itu aku selipkan pendapat mereka tentang apakah aku ini menginspirasi atau tidak begitu ya. Tapi sepertinya sih enggak juga sih gitu kan. Karena aku tidak sepede itu gitu. Apakah aku terinspirasi atau enggak, cuman aku emang memberikan pertanyaan itu apa ya? Aku lagi butuh motivasi aja begitu. Ya oke. Di sini kita dari sebelumnya sebetulnya pertanyaan itu ada 5. Ya, ada 5. Sebenarnya pertanyaan itu ada 5. Tetapi gak bakal aku sebutin 5-5-nya karena ya emang pertanyaan biasa, cuman tentang cerita inspiratif gitu ya. Jadi yang tentang membuat kisah inspirasi yang menginspirasi mereka gitu. Nah, di sini ada pertanyaan dari aku, apa yang membuat kamu terinspirasi terhadap guru bahasa Indonesia aku ya. Oke. Jadi di sini dari Lucky. Jawaban dia, karena ibu guru itu pengganti orang tua saya di rumah, maka saya akan menghormati dan dijadikan tokoh yang saya inspirasikan. Wow, ya. Terima kasih. Iya sih, aku selama mempunyai guru ya, karena ya emang notabene aku mungkin kalau yang broken home ya, kekurangan kasih sayang dari orang tua atau dari ayah terutama ya. Jadi ya setiap aku punya guru, misalnya aku ya waktu itu masih jadi siswa dan masih jadi mahasiswa, guru-guru dan dosen-dosen laki-laki itu menganggap itu tuh bapak saya gitu, itu kayak bapak sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada masalah apa-apa, kadang kalau misalkan emang aku terpuruk gitu, biasanya suka cerita juga sih gitu. Cuman ya kalau sekarang nggak pernah sih. Kalau dulu ya sering. Jadi mantap ya, good job. Oke, ini Lucky, terima kasih ya. Oke, di sini ada Rahma. Wah, ini agak panjang ya guys, agak panjang banget sampai sini. Oke, kita baca ya guys. Guruku baik katanya. Meskipun aku pernah bolos, dia nggak pernah marah. Guruku membimbing dengan sangat teliti, dan guru juga baik, hebat. Dia adalah sosok yang sabar. Wow, aku sabar itu kah? Apalagi dalam mengajar kelas 3, Bu. Maafkan aku dan teman-temanku karena sering membuat masalah atau membuat ibu kesel. Ibu begitu sabar, besar jasamu. Terus istiqomah dalam mengajar ya, jangan pernah lelah, karena aku yakin ibu adalah sosok yang begitu kuat dan hebat. Semangat terus Bu, ibu cantik, ibu tangguh ya, ibu sangat ramah. Makasih, terima kasih banyak. Sama-sama. Aku lebih keren bagian tangguhnya sih, karena ya aku berusaha untuk tangguh gitu, dan alhamdulillah anak-anak ya kan ini terinspirasi gitu ya. Dan kamu juga jadi tangguh juga ya guys, kayak tadi Rahma ya. Oke, tadi Rahma udah.
Lucky udah. Sekarang Pahlepi. Ini kelas 9 ya guys, jadi mereka berapa bulan lagi mau keluar. Nah kalau ini kayaknya tidak terinspirasi ya, kayaknya ini lebih ke kritik gitu. Ibu suka ngasih soal, wae suka nulis banyak, sekali-kali nulis tuh sejajar katanya gitu. Sejajar apa yang ditulis ya, ya kalau sejajar kayak nggak pernah sih guys kalau nulis sejajar. Apa ya, rata-rata tuh ya nulis, rata-rata kalau nulis materi, apalagi kalau misalkan nggak ada bukunya ya bukunya kan dipinjam dari sekolah gitu, jadi ya pasti nulisnya banyak ya, nggak banyak juga nggak mungkin sejajar gitu, paling ya 4 baris gitu, paling dikit pernah aku 4 baris. Ya gimana ya, namanya juga nulis ya pasti banyak gak sih, tapi nggak nulis wae juga, emang tuh ngarang aja. Oke, ini Manda. Nah ini juga banyak nih, agak lumayan banyak. Katanya tuh, aku suka kalau ibu membuat puisi. Seneng. Aku benar-benar suka kalau ibu membuat puisi, kalau ibu bikin puisi benar-benar mendalami, menghayati, terus sampai nusuk hati, sampai ke bawah suasana katanya. Aku senang banget guys. Kan dari SD. Oh, dari SD aku suka namanya puisi, tapi aku tidak tahu terlalu dalam, hampir aku udah nggak suka lagi. Nah waktu masuk SMP aku ketemu ibu, terus pembahasannya tentang puisi, terus ibu baca puisi dalam pembacaan penghayatan, kata-katanya benar-benar nyentuh hati, dan akhirnya aku bisa bikin puisi lagi, meskipun nggak terlalu bagus, tapi aku bangga bisa bikin puisi yang bagus. Ya terakhir aku berterima kasih banget pada ibu udah bikin aku terinspirasi lagi pada puisi. Ya, aku mau nangis sih, nggak kuat sih. Maksudnya tuh, ya kalau puisi ya, aku emang suka banget guys, suka banget sama puisi karena ya karena notabene emang broken home gitu ya, jadi ya apa-apa tuh ditulisin di puisi itu gitu. Kalau misalkan mau mencurahkan isi hati gitu ya dari puisi itu gitu. Kan kalau puisi kan jadi bisa menyindir juga dengan karya ya gitu. Kayak misalnya puisi itu kan tidak terbatas, maksudnya tidak ada patokan buat harus gimana gitu. Yang penting kan apa yang ada di pikiran ya, yang ada di pikiran dijadikan tulisan dan menggunakan kalimat-kalimat yang memang nyampe gitu, apa yang kita sampaikan sampai ke pembaca begitu. Kalau kalian yang ikutin IG aku sering bikin kata-kata kan, kata-kata ya apapun itu, tentang masalah apapun itu. Terakhir kan aku suka cerita yang kakak aku pernah juga, tapi kan nggak semua gitu, cuman beberapa aja. Oke, terima kasih Manda, ya Allah, aku suka banget deh. Terus ada di sini dari Rafha. Katanya guruku baik, meskipun aku pernah bolos, dia nggak pernah marah. Iya, soalnya buat apa gitu loh, marah-marah, udah capek gitu jatuhnya tuh, kayak ya buat apa gitu aku marah-marah gitu, mending udah aja kita yang ngasih materi, kita ngasih pembelajaran gitu ya kan, ya ngapain marah-marah ya. Maksudnya tuh kita udah capek nih gitu, udah capek dalam kehidupan gitu ya, namanya juga kehidupan pasti capek dong, letih dong gitu, jadi nggak mungkin nggak capek. Dan kalau misalkan lihat anak-anak terus mereka itu nggak nurut sama kita gitu, ya udah gitu loh, nggak usah apa ya, ya udahlah, kalau misalkan emang mereka
nggak mau belajar misalkan ya kita cari metode lain gitu, nggak usah dibawa ribet maksudnya tuh ya kan. Terus guruku membimbing dengan sangat teliti, guru juga baik, hebat. Terlalu template sih, cuman ya terima kasih gitu, hebat ya Allah, alhamdulillah ya guys. Ini aku mau nge-review gini-gini doang, saya bingung mau konten apa. Sebenarnya stoknya banyak, cuman aku nggak tahu nih yang mana yang mau diupload. Terus di sini ada Solahuddin, baik sih, udah nggak kehitung lah pokoknya, baik sih udah nggak kehitung pokoknya. Oh sangat, pokoknya jadi baiknya tuh baik banget gitu, jadi saking baiknya nggak kehitung apa yang menjadi inspirasi dia gitu kan. Ya nggak apa-apa, makasih Solahuddin. Siapa nih? Seven, baik. Oke Seven, terima kasih ya, baik. Terus ada lagi di sini siapa? Carmilla. Ini sih, ini yang paling gongnya itu ya. Di sini dia bilang tentang pendirian dia, saya terinspirasi tentang mandirinya dia dan dia bisa berdamai dengan dirinya. Sumpah, ini paling, menurut aku paling wow, karena berdamai dengan diri sendiri tuh susah banget guys. Susah dalam artian orang bisa ya udahlah maafin orang itu aja, ya udahlah kamu les aja, misalnya los aja gitu, jalani kehidupan kamu. Tapi kan tidak semudah itu gitu. Kenapa tidak semudah itu? Ya kita kan namanya juga manusia ya, manusia kan bukan malaikat. Manusia itu punya nafsu, punya amarah, punya emosi gitu kan. Dan nggak bisa gitu kalau misalkan kita belum berdamai, ya udah kita menerima itu dan menerima proses dalam kita tidak bisa apa namanya ya, menerima proses yang kita lalui gitu. Kalau misalkan kita emang belum berdamai, ya kita harus melewati proses itu gitu. Sampai kapan bisa berdamai ya kita juga nggak tahu ya guys. Jadi jalani aja kalau emang bener-bener kesel ya, kalian harus cari temen gitu, cari temen cerita gitu. Biasanya kan kalau orang-orang lagi kesel gitu ya, terus nggak terluapkan gitu, dia bingung mau cerita ke siapa, dia jadinya menyalahkan diri sendiri. Terus kayak apa ya, kalau misalkan ada temen yang atau ada orang yang menanya ke kita nih, misalnya kita lagi kesel, pasti kan kita jadi marah gitu kan. Jadi kalau misalkan emang lagi kesel ya aku biasanya ya nulis puisi biasanya, terus cerita ke orang yang memang mengerti keadaan kita. Kalau misalkan nggak mengerti, tidak mengerti keadaan kita, tidak membela kita gitu, ngapain gitu kan. Kan kita tuh menceritakan itu harusnya mengerti gitu apa yang kita rasakan gitu. Kalau misalkan kita udah cerita terus kamu nggak boleh gitu tahu gitu malah nyalahin, kan tambah kesel ya. Jadi kalau misalnya lagi kesel, kita harus nyari emang yang mereka tuh paham banget nih kita emang lagi kesel gitu. Jadi tidak menjudge, kamu nggak boleh gitu kan. Jadi orang gue lagi kesel, gue menjadi tambah kesel sama lo gitu kan. Jadi harus mencari yang memang ngerti keadaan kita kalau misalnya kita lagi kesel gitu. Dan terima kasih mudah-mudahan Carmilla ya, kamu bisa berdamai sama diri kamu juga. Dan terima kasih telah menjadikan ibu inspirasi kamu gitu ya, karena ibu juga masih belajar untuk berdamai gitu ya. Kelihatannya aja gitu kan berdamai gitu kan, cuman kenyataannya no, masih belajar untuk berdamai. Karena sesulit itu ya guys, berdamai dengan diri sendiri, apalagi kalau misalkan kita sudah menghadapi masalah yang menurut kita cukup berat gitu. Yang menurut kita cukup berat, menurut orang lain kan belum tentu ya. Mungkin menurut orang lain udah melewati hal itu, tapi kita kan belum melewati hal itu gitu. Jadi
yang menurut kita berat. Tuh, Zulfa katanya dia tetap berusaha mengejar apa yang harus dikejar, apalagi orang yang dikagumi. Yuk bisa yuk, yuk yang pernah aku post, yuk bisa yuk. Kalau masalah untuk menyukai apa yang kita kagumi ya, dan mengejar gitu, sebetulnya kata dalam mengejar itu bisa negatif, bisa positif ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya itu segala sesuatu yang memikirkan hal yang positif, itu pasti akan positif. Kalau misalkan orang itu berpikir negatif, orang aneh gitu kan, itu pasti nganggapnya tuh negatif gitu. Cuman kalau aku biasanya aku kalau ngejar orang atau aku suka sama orang ya, aku akan beri waktu dia sekian tahun gitu, misalnya 2 tahun atau berapa tahun gitu ya kan. Kita boleh mengejar, kita juga boleh mengkonfes ya, maksudnya mengutarakan bahwa kita suka gitu. Cuman dalam hal bukan pacaran ya guys, bukan pacaran, ke jenjang yang lebih serius biasanya. Dan biasanya kalau aku apa ya, kalau confess gak pernah ditolak juga enggak sih, cuman lebih ke aku bilang dari awal aku emang gak pernah pacaran gitu kan. Dan kalau dari SMA aku gak pernah, aku pernahnya itu pas udah kuliah. Ke SMA itu aku bener-bener belajar guys, maksudnya nggak pikir tentang cinta gitu. Dan aku suka sama yang sekarang ini dari SMA, tapi aku pendem dan baru aku confess itu tahun kemarin, dan posisinya dia kayaknya punya pacar, punya cewek ya kan, kayaknya sih. Tapi ya aku emang niatnya cuma mau confess aja, karena ya nggak mungkin juga dapet gitu ya, maksudnya pengennya tuh kan kalau umuran sekarang tuh 23, 24, 25, sekarang 25 coy, 25 pikirannya bukan pacaran ya, sekarang mikirnya jenjang yang lebih serius kayak nikah gitu. Jadi sebetulnya nikah itu ya pengen enggak gitu. Kenapa? Karena di sisi lain ya ada sisi trauma ya, ada sisi trauma dari ayah aku, dan mama aku juga 2 kali gagal pernikahan. Jadi aku kayak lebih selektif aja gitu. Kalau di kata pengen nikah ya pengen dong, setiap orang juga cewek pengen nikah dan pengen menjadi seorang ibu itu. Dan di dalam Al-Qur'annya itu kan lebih mulia gitu loh, ya nggak sih, yang kalian pasti lebih paham lah ya. Ya semua orang juga pengen jadi ibu gitu, walaupun ada bisa juga ngangkat anak gitu, tapi kan nggak apa ya, ganjarannya lebih bagusnya dari rahim sendiri begitu. Gak tau ya, tapi nikahnya kapan. Yuk bisa yuk kamu, yuk yang aku udah confess. Oke, terus di sini ada Najwa ya, Najwa apa nih, Najwa Nurfauzia. Katanya ketekunannya saat ada jadwal mengajar sehingga diriku ingin sepertinya, serta dengan keramahan yang enggan lelah. I love you ibu, katanya. Ya, aku kalau misalkan nggak sakit parah, maksudnya nggak sakit parah tuh kayak pusing gitu. Kalau pusingnya masih dikit-dikit pasti aku ngajar ya kan. Terus kalau misalkan sakit perut tapinya BAB-nya nggak bolak-balik, aku pasti ngajar.
Terus kalau misalkan aku lagi ya pokoknya kalau lagi beban-beban gitu mah aku pasti ngajar. Kalau misalkan emang udah parah, udah fatal banget, aku pasti izin gitu. Atau emang ada acara gitu ya kan. Kalau ada acara aku pasti izin juga. Tapi nggak terus izin karena kan ya kasihan dong anak-anak ya kan. Anak-anak sekolah tuh buat dapet ilmu gitu. Walaupun ya emang anak-anak kayak bu cerita aja bu gitu kan, bu apa namanya, udah banyak tugas bu kemarin gitu kan. Kadang aku juga kalau misalkan udah banyak tugas paling ya nerangin dulu aja gitu, atau enggak games gitu. Tapi ya kalau misalkan ada jadwal ngajar aku tetap masuk kalau misalkan emang nggak sakit ya. Oke, terima kasih Najwa. Ini siapa? Aldi. Ini lucu sih. Ini lucu banget sih si Aldi nih. Aldi nih ya. Katanya karena dia baik. Mungkin. Jadi mungkin gitu. Aku baiknya itu mungkin masih diragukan gitu ya. Oke. Jadi ada anak yang menganggap ya baik mungkin gitu. Dia kayak ragu gitu. Aku tuh baik nggak sih gitu. Iya sih. Nggak tahu ya aku baik nggak sih. Aku baik nggak sih guys? Nggak sih kayaknya. Soalnya baik mungkin. Hohoho. Terus ada lagi nih Salwa. Kata Salwa, ibu itu baik dan suka menuruti murid ibu yang murid ibu mau. Pokoknya love deh ibu. Semangat ibu, sebentar lagi kita lulus, gak ketemu ibu lagi. Baik-baik ya bu. Ya, tolong jangan diingetin bisa gak nanti gitu. Jadi mereka tuh emang tinggal beberapa bulan lagi guys. Kan sekarang udah bulan Mei kan. Nah Mei akhir itu nggak tahu Mei akhir nggak tahu Mei pertengahan mereka tuh udah ujian sekolah. Jadi Juni itu kalau nggak salah kelulusan kalau nggak salah, atau Juli gitu ya. Juni kayaknya. Ya begitu. Jadi tinggal beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi mereka lulus. Oke, ada lagi di sini Wulan. Karena guru Indo aku tuh cantik, suaranya bagus, ramah, suka nyanyi, banyak bakat, terus suka ngevlog juga. Pokoknya guru Indonesia aku tuh seru banget. Semangat terus ya ibu cantik. Ya Allah, cantik itu kah guys? Tapi kok dia nggak suka ya? Mohon maaf nih. Nggak tahu dia kok nggak suka sama aku sih. Kenapa kamu nggak suka sama aku? Yo, kayak ini ya, kayak menantang gitu ya. Apa ya, kalau nyanyi sih emang aku suka nyanyi ya, suka nyanyi iya dari dulu. Aku dari SD sih guys sukanya. Enggak sih, dari TK kayaknya. Dari udah bisa jalan, udah nyambung ya otak saya nih, udah nyambung otak saya. Suka beli kaset-kaset lagu-lagu gitu guys gitu. Jadi ya pokoknya udah lagu tuh udah suka banget gitu, nggak tahu gitu. Dan awalnya juga aku mau masuk jurusan seni, cuman kata si mama teh udah guru aja. Guru apa, kalian tahu guru apa? PAI, karena belum ada guru PAI. Jadi di keluarga aku tuh semua guru guys, semua mapel. Ada kayak IPA ada, matematika ada, kakak gue ya IPA, matematika, kakak gue IPS, emak gue. Terus apa lagi, guru SD ada, guru SMP aku. Terus apa lagi, guru SMK aku. Apa lagi,
Nah pokoknya tuh yang nggak ada tuh PAI, jadi ya udah aku PAI aja begitu. Jadi yang agak-agak islami gitu, agak-agak islami, berusaha ya guys, karena kan balik lagi manusia itu tempatnya salah lupa, dan manusia itu bukan malaikat, jadi pasti ada salahnya begitu ya. Terima kasih Wulan, mudah-mudahan selalu menginspirasi ya ibu nih. Kadang hidup itu emang butuh motivasi gitu, biar terpacu gitu, terpacu untuk lebih maju gitu. Pagi kan aku pengen sama dia yang wow, dia di atas saya di bawah gitu. Saya dia di atas saya di bawah gitu, maksudnya karir gitu, terus ilmunya juga, terus relasi dia juga banyak, terus apa lagi ya, followers juga, ya relasi masuknya ya. Terus apa lagi ya, dan dia emang udah banyak menginspirasi orang lain gitu, udah banyak banget. Kalau aku paling menginspirasi anak-anak aja dulu ya kan. Kalau menginspirasi kalian juga boleh, alhamdulillah. Oke. Siapa ini? Jaki. Kata Jaki, sangat dalam menghadapi murid yang susah diatur. Mungkin ini kurang ya, sangat sabar ya kali ya. Sangat sabar dalam menghadapi murid yang susah diatur. Begitu Zaki. Dirimu nih ya. Gak apa-apa lah. Makasih. Terus siapa lagi nih? Fahri. Ia selalu mengajari muridnya walau muridnya selalu bercanda. Ya. Kadang gimana ya, kalau emang mereka mau bercanda mungkin mereka lelah ya kan. Kita juga guru gitu kan. Kita sebagai guru juga ya lelah gitu ya. Jadi pasti ada rasa-rasa bercanda gitu kan. Maksudnya ya hidup itu jangan terlalu serius lah gitu. Menurut aku ya. Tapi menurut orang lain nggak tahu. Menurut aku jangan terlalu serius, karena ya kan di itu juga kan dunia itu senda gurau berarti kan emang bercanda, dan walaupun bercanda harus tetap serius, ada bercandanya juga begitu. Kalau mereka bercanda terus ya nggak apa-apa lah. Kalau aku sih, kalau emang mereka lagi jenuh ya bercanda ya nggak apa-apa, nggak terlalu memikirkan begitu loh. Nah daripada marah-marah ya kan, udah biasa gitu. Ini Sakinah. Ini mah banyak juga guys. Ibu sangat membuat saya terinspirasi dari tekadnya yang kuat, teguh pendirian, mandiri, dan bakat bernyanyinya. Aku suka suara ibu. Ibu bisa menahan semuanya sendiri tanpa harus mengekspresikan semua beban ibu. Dengan raut wajah ibu selalu terlihat happy, tapi berbanding terbalik dengan hati ibu yang entah seperti apa. Pokoknya buat ibu, semangat ibu, love you. Sebenarnya ya apa ya, kita nggak bisa gitu, maksudnya ya kita profesional ya, kalau lagi kerja ya kita profesional, kita harus totalitas tanpa batas, karena kan kita kerja digaji lah ya gitu, walaupun ya gajinya mungkin ada yang telat gitu ya, ada yang mungkin, kalau guru kan tau lah, guru honorer kan, tapi kita tetap harus profesional, walaupun ya mereka nggak tahu gitu ya, guru honorer itu gajinya berapa gitu kan. Cuman ya itu satu, kita harus memposisikan diri kita tergantung situasi gitu. Tapi kalau misalkan ya balik lagi personal branding sih ya, pertama kan apa, karena profesional
yang kedua personal branding aku emang happy gitu. Jadi orang tuh, aku nggak mau kalau misalkan orang lain tuh mengira aku lemah atau aku sedih gitu. Ya buat apa gitu loh guys. Kita juga anak-anak juga pasti mereka sedih, mereka juga lelah, mereka juga letih, tapi mereka juga tetap semangat gitu masuk ke kelas gitu. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus kayak gitu. Kita harus mengkesampingkan emosi, ego kita gitu. Yang tahu cuma Allah doang, atau mungkin teman-teman aku atau bestie-bestie aku atau teman-teman online di sini gitu. Sebetulnya banyak sih yang aku mau posting, cuman kayaknya takut takut mensudutkan orang gitu kan, jadi ya udahlah gitu. Tapi aku sih ya senang banget sih, maksudnya senang karena aku bisa berada di titik ini tuh karena mereka juga, karena anak-anak aku. Karena aku juga sama anak-anak aku ya suka apa ya namanya tuh, ya suka cerita kalau misalkan emang kita udah di posisi, kalau misalkan aku udah di posisi udah gak tahu mau cerita ke siapa. Oke, ini yang terakhir dari Amel. Mana ya? Amel. Amel katanya sama di sini. Sabar meskipun muridnya susah diatur. Ya, nggak apa-apa sih aku mah. Kalau kalian nggak susah diatur tuh aku nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian susah diatur tuh aku nggak apa-apa, karena ya kita kan nggak bisa ya menuruti keinginan anak-anak banyak gitu, anaknya banyak. Dan kalau misalkan kita tetap ego gitu, kalian harus dengerin aku gitu, nggak bisa, capek, kita capek sendiri gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Oke guys, terima kasih udah selesai, udah kelar ya. Jadi anak-anakku kelas 9 yang angkatan sekarang, angkatan berarti 2025 ya nggak sih ya, angkatan 2024 2025, kalian the best dan terima kasih banyak, kalian udah menginspirasi ibu ya kan. Bisa aja kan kayak nggak ada yang terinspirasi gitu, tapi mereka menginspirasi aku dengan katanya sabarnya, tekunnya, tangguhnya. Terus hobi aku juga, mereka support aku dari hobi menulis, hobi nyanyi, hobi apa lagi, hobi happy gitu kan. Mereka juga seneng gitu, alhamdulillah banget. Dan mudah-mudahan kalian juga yang nonton aku menginspirasi kalian gitu, bukan aku apa ya kayak sombong, apaan sih cuman gitu doang gitu kan. Cuman menurut aku itu tuh membuat aku juga motivasi ke diri aku gitu, karena kita juga butuh apa ya, butuh kata-kata semangat lah dalam menjalani kehidupan ini. Iyalah, namanya juga hidup harus semangat ya guys ya, jadi kalian juga harus semangat. Mudah-mudahan rezeki kita juga rezeki kita semua ya yang nonton ini, yang anak-anak yang udah terinspirasi sama aku, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, disehatkan ya kan ya guys. Pokoknya terima kasih banyak yang udah menonton. Oke, dadah, see you, bye bye, assalamualaikum. Jawaban nomor 5 secara real life, cepat. Jangan ngasih tugas yang banyak. Ya Allah. Jangan Kalau ngasih ulangan jangan beranak. ya, jangan beranak kalau ngasih ulangan. Yang dikagumi bukan. Jangan ngasih soal yang nanti buat ulangan yang susah. Ujian Jangan, iya ujian. Jangan ibu jangan bad mood terus. Jangan bad mood terus. Udah. Yang dikagumi. Jangan dikagumi. Ya. Baik, suka. Ya gitu. Terus
Baik apa? Ya itu baik. Coba minjem HP dulu. Nanti apa? Halo.